Selamat datang di video saya yang membahas mengenai kelas dan objek dalam bahasa pemrograman C++ pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Video ini dibuat sebagai tugas besar dalam mata kuliah ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Rudi Parulian Simanjuntak, dengan NPM 4524215004 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pancasila. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Dalam dunia Object Oriented Programming atau OOP, dikenal namanya kelas dan objek. Kelas adalah sebuah blok kode yang berisi variabel dan fungsi, mirip dengan fungsi dalam pemrograman. Atau secara pengertian yang sederhana, kelas adalah template atau cetak biru yang mendefinisikan atribut dan sebuah fungsi. Kelas bertujuan untuk membungkus data dan fungsi dalam satu kesatuan dan dapat juga digunakan untuk menampung member variabel, member function, konstruktor, destruktor, dan overloading. Dalam sebuah kelas, kita mengenal istilah public and private sebagai akses specifier. Specifier adalah penentu tingkat akses atau izin terhadap bagian-bagian dalam dari suatu kelas. Public berarti data atau fungsi bisa diakses dari luar kelas. Sedangkan private hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Pemahaman tentang public dan private ini juga penting dalam mendefinisikan aksesibilitas dari sebuah data. Berikutnya adalah objek. Objek adalah hasil nyata dari sebuah kelas. Jika kelas adalah blueprint, maka objek adalah bangunan yang sesungguhnya. Masing-masing objek bisa memiliki nilai atribut yang berbeda-beda. Artinya, gabungan dari beberapa kelas disebut juga dengan objek. Menurut w3schools.com, kelas dan objek adalah dua aspek utama dalam object-oriented programming, pemrograman berorientasi objek, atau yang biasa disingkat dengan OOP. OOP adalah gaya pemrograman yang menggabungkan data dan fungsi dalam objek. OOP bermanfaat untuk memberikan struktur yang jelas, memudahkan pemeliharaan, penggunaan kembali kode, dan menghindari dari duplikasi. Jadi, kelas dan objek adalah konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek, di mana suatu kelas dapat menghasilkan beberapa objek yang berbeda. Memahami konsep ini sangat penting untuk menghindari kebingungan dalam menyusun sebuah program. Baik, setelah tadi kita sudah mengenal apa itu kelas, apa itu objek, berikut ini kita akan membuat sebuah contoh langsung dari sebuah program yang menggunakan kelas dan objek itu sendiri. Dan nanti kita akan mencoba menjalankan programnya apakah berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah kita tulis di dalam program. Pertama-tama, kita akan men-include header IOStream karena kita akan menggunakan fungsi cout untuk menampilkan output ke layar. Lalu juga kita akan menulis di dalam program yaitu using namespace std. Di sini kita akan membuat kelas bernama book. Kelas ini memiliki tiga atribut, yaitu title, author, dan juga year.
Semua atribut ini kita bisa akses karena sudah di-set sebagai public, yang artinya bisa diakses langsung dari luar kelas itu sendiri. Lalu kita akan membuat sebuah fungsi, yaitu display info. Ini fungsinya adalah untuk mencetak informasi lengkap dari sebuah buku ke layar. Kita gunakan juga yang namanya cout untuk menampilkan dengan format yang lebih rapi. Di dalam fungsi main, kita membuat dua buah objek, yaitu book1 dan juga book2, yang masing-masing berisi title, author, dan juga year. Untuk book 1, masing-masing objek ini kita bisa memberi inputan yang berbeda pada atributnya masing-masing. Seperti book 1 kita bisa beri judul, kita bisa beri title, belajar C++ untuk pemula, dengan authornya Rudy Parulian, dengan year-nya atau tahunnya 2024. Dalam book yang kedua, title-nya bisa kita tulis manual, yaitu algoritma dan struktur data, dengan authornya Cecilia Huteriana, dengan year-nya 2023. Kemudian kita akan panggil fungsi display info ini agar informasi yang tadi kita masukkan ini yang pada book 1 dan book 2 bisa ditampilkan ke dalam layar. Oke, mari kita sekarang coba. Ya, kita pertama-tama panggil G++-nya. Kita panggil filenya. Tadi saya simpan dalam nama TA atau tugas akhir, sesuai dengan maksud dan tujuan video ini dibuat. Nama file adalah TA dengan ta.cpp string o. Masukkan lagi ta.exe. Lalu kita enter. Kita tunggu. Lalu kita masukkan lagi judulnya. Judulnya saja juga boleh. TA. Dan ya, keluar. Buku pertama yang kita masukkan tadi berjudul Belajar C++ untuk Pemula. Sudah sesuai ya. Penulisnya juga sudah sesuai, tahunnya juga sudah sesuai. Untuk buku yang kedua, ini juga sudah sesuai, ini juga sudah sesuai, dan sesuai juga. Ya, setelah tadi kita sudah mengenal tentang kelas, tentang objek, dan tadi juga kita sudah belajar membuat sebuah program sederhana, yaitu bikin sebuah title, author, dan juga year. Sebuah program sederhana kelas dan objek. Dan tadi kita juga sudah menjalankannya. Kita tiba di bagian kesimpulan. Yang pertama, kelas adalah cetak biru atau blueprint dari sebuah objek. Objek adalah hasil nyata dari sebuah kelas. Kita bisa menyimpan data dan fungsi di dalam kelas. Setiap objek dapat memiliki nilai berbeda meskipun berasal dari kelas yang sama.
Ini adalah dasar yang ini adalah dasar dari pemrograman berorientasi objek atau OOP tadi yang akan sangat membantu kita ketika program yang kita buat semakin besar dan juga kompleks. Ya, eh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikianlah presentasi pada kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.